Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan membacakan kisah dengan judul Istri Keduaku Ternyata Busuk. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Langit sore itu berwarna kelabu, seolah menjadi pertanda atas kegelisahan yang terus menghantui pikiranku. Aku Arman, seorang pria berusia 35 tahun dengan pekerjaan mapan dan keluarga kecil yang tampaknya sempurna, tengah berada di ambang keputusan yang mengubah seluruh hidupku. Rumahku di kawasan perumahan elit Jakarta tampak begitu megah, tetapi kehangatan di dalamnya telah lama pudar. Istriku, Mira, adalah wanita yang setia dan selalu mendukungku sejak kami menikah 10 tahun lalu. Namun, entah sejak kapan aku mulai merasa bosan. Kesibukannya mengurus rumah tangga dan anak membuatnya tak lagi terlihat seperti Mira yang dulu, wanita yang membuatku jatuh cinta. Di mataku, Mira telah kehilangan pesonanya. Aku tahu, pikiranku ini salah, tetapi hasratku terus mencari sesuatu yang baru. Lalu muncullah dia, Karin. Wanita muda berusia 28 tahun dengan tubuh ramping dan wajah cantik yang selalu dihiasi senyuman manis. Karin bekerja sebagai asisten manajer di kantor tempatku bekerja. Setiap kali melihatnya, jantungku berdebar lebih kencang. Ada daya tarik tak kasat mata yang membuatku ingin terus berada di dekatnya. Entah bagaimana, kami mulai sering berbicara. Awalnya hanya tentang pekerjaan, tetapi lama-lama obrolan itu meluas ke hal-hal pribadi. Pak Arman, Anda terlihat lelah. Mungkin butuh liburan, ujar Karin suatu hari saat kami sedang lembur. Aku tertawa kecil. Mungkin benar. Hidup ini terlalu monoton. Karin tersenyum, dan dalam senyumnya aku menemukan sesuatu yang telah lama hilang dari kehidupanku. Perhatian, kekaguman, dan gairah yang tak lagi kutemukan pada Mira. Sejak saat itu, hubunganku dengan Karin semakin dekat. Kami mulai makan siang bersama, lalu makan malam, hingga akhirnya aku tak bisa menahan diri untuk lebih jauh terlibat dengannya. Hubungan ini dimulai seperti rahasia kecil yang manis. Aku merasakan euforia yang sudah lama hilang. Karin memberiku perhatian yang tak lagi kuterima di rumah. Dia mendengarkan keluhanku tentang pekerjaan, keluarga, dan segala hal yang menggangguku. Bahkan, dia selalu memujiku, sesuatu yang jarang kudapatkan dari Mira. Namun, semakin dalam aku terlibat dengan Karin, semakin besar kebohongan yang harus kututupi. Awalnya aku hanya menghindar dari Mira dengan alasan lembur atau perjalanan dinas. Tetapi, kebohongan itu berkembang menjadi manipulasi. Aku mulai mencari alasan agar bisa lebih sering menghabiskan waktu dengan Karin, meski itu berarti meninggalkan Mira dan anak-anak. Kamu yakin tidak apa-apa pulang terlambat lagi? Tanya Karin suatu malam di restoran tempat kami sering bertemu. Aku mengangguk sambil menggenggam tangannya. Jangan khawatir, Mira tidak pernah curiga. Karin tersenyum puas, dan aku merasa seperti pahlawan yang berhasil memenuhi kebutuhannya. Namun, di sudut pikiranku, ada rasa bersalah yang perlahan mulai tumbuh. Aku tahu apa yang kulakukan ini salah, tetapi egoku menolak untuk berhenti. Aku merasa berhak mendapatkan kebahagiaan, meski dengan cara yang egois. Suatu malam, saat aku pulang lebih larut dari biasanya, Mira menatapku dengan sorot mata yang tak biasa. Arman, kita perlu bicara. Aku merasa jantungku mencelos. Ada apa? Akhir-akhir ini kamu berubah, ujarnya dengan nada pelan tapi tajam. Kamu sering pulang terlambat, jarang menghabiskan waktu dengan anak-anak, dan entahlah, aku merasa ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Aku mencoba tersenyum, meski hatiku berdebar kencang. Kamu terlalu banyak berpikir, Mira. Semua ini karena pekerjaan. Aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Mira mengangguk, tetapi tatapannya tetap penuh keraguan.
Aku tahu dia tidak sepenuhnya percaya, tetapi dia memilih untuk tidak mendesakku lebih jauh. Malam itu aku merasa seperti seorang pencuri yang tertangkap basah tetapi masih diberi kesempatan untuk melarikan diri. Seiring berjalannya waktu, hubunganku dengan Karin semakin dalam. Dia mulai menuntut lebih banyak dariku. "Arman, aku tidak bisa terus seperti ini," katanya suatu malam setelah kami menghabiskan waktu bersama di apartemennya. "Aku ingin kita memiliki masa depan bersama." "Maksudmu?" tanyaku, meski aku tahu apa yang dimaksudnya. "Aku ingin kamu meninggalkan istrimu," jawabnya tegas. "Kalau kamu benar-benar mencintaiku, buktikan." Permintaan itu membuatku tertegun. Aku mencintai Karin, atau setidaknya aku pikir begitu. Tetapi, ide untuk meninggalkan Mira dan anak-anak bukanlah sesuatu yang pernah benar-benar kupikirkan. Namun, di sisi lain, egoku merasa tertantang. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa mendapatkan apa yang kuinginkan, tanpa memikirkan konsekuensinya. Malam itu, aku pulang ke rumah dengan kepala penuh pikiran. Mira sudah tidur, tetapi aku duduk di ruang tamu, memikirkan permintaan Karin. Apakah aku benar-benar mencintainya? Ataukah aku hanya terjebak dalam fantasi tentang kehidupan yang lebih menarik? Ketika fajar mulai menyingsing, aku membuat keputusan yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku akan meninggalkan Mira dan menikahi Karin. Dalam pikiranku, aku membayangkan kebahagiaan yang akan kudapatkan bersama Karin, jauh dari kehidupan monoton yang selama ini menghantuiku. Aku tidak tahu bahwa keputusan itu adalah awal dari kehancuran yang tak pernah kubayangkan. Pagi itu, keputusan yang telah kubuat semalam terasa seperti beban berat di pundakku. Aku tahu langkah ini akan membawa perubahan besar dalam hidupku, tetapi entah mengapa, aku merasa ada semacam pembenaran atas apa yang kulakukan. Aku berpikir, bukankah aku berhak untuk bahagia? Bukankah aku pantas mendapatkan cinta yang lebih membara daripada yang kuterima dari Mira? Setelah memastikan Mira dan anak-anak pergi ke sekolah dan aktivitas harian mereka, aku mengambil telepon genggamku dan menghubungi Karin. "Halo Karin," sapaku dengan suara pelan namun penuh keyakinan. "Halo Mas Arman. Ada apa?" Suara lembut Karin terdengar dari seberang telepon. "Aku ingin kita bertemu malam ini. Ada hal penting yang ingin kubicarakan." Karin terdengar tersenyum. "Baiklah. Jam berapa?" "Jam 8 di tempat biasa," jawabku. "Baik, aku tunggu," katanya. Lalu telepon pun terputus. Hari itu terasa berjalan begitu lambat. Aku melewati jam-jam kerja tanpa benar-benar fokus. Bayangan Mira, anak-anak, dan masa depan bersama Karin terus berseliweran di pikiranku. Sempat ada momen di mana aku hampir membatalkan rencanaku, tetapi aku terus meyakinkan diri bahwa ini adalah jalan yang terbaik untuk semua orang. Malam pun tiba. Aku menemui Karin di sebuah restoran yang sering kami kunjungi. Dia sudah menungguku dengan gaun hitam sederhana namun elegan yang membuatnya terlihat semakin mempesona. "Kamu terlihat cantik," ucapku sambil menarik kursi untuk duduk di hadapannya. "Terima kasih," jawabnya sambil tersenyum. "Jadi, apa yang ingin kamu bicarakan?" Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku sudah memutuskan. Aku akan meninggalkan Mira. Aku ingin kita memulai hidup bersama. Karin terkejut, tetapi senyum lebar segera menghiasi wajahnya. "Benarkah? Kamu serius?" "Aku serius," jawabku tegas. "Tapi aku butuh waktu untuk mengatur semuanya. Aku tidak ingin keputusan ini merugikan anak-anak." Karin mengangguk penuh pengertian. "Aku mengerti, Mas. Aku akan menunggumu. Aku tahu ini tidak mudah, tetapi aku yakin kita bisa melewati semuanya bersama." Aku merasa lega mendengar jawabannya. Aku berpikir bahwa inilah cinta sejati, cinta yang layak untuk diperjuangkan. Namun, langkah pertama dari rencanaku adalah menghadapi Mira. Aku tahu ini akan menjadi percakapan yang sulit,
Tetapi aku harus melakukannya. 2 hari setelah pertemuanku dengan Karin, aku mengajak Mira untuk berbicara di ruang tamu setelah anak-anak tidur. "Mira, aku ingin kita bicara serius," kataku membuka percakapan. Mira menatapku dengan tatapan penuh perhatian. "Ada apa, Mas?" Aku mencoba menyusun kata-kata di kepalaku, tetapi semuanya terasa sulit. Akhirnya aku berkata, "Aku merasa pernikahan kita sudah tidak seperti dulu lagi. Aku merasa kita berdua semakin jauh." Mira tampak terkejut, tetapi dia tetap tenang. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Bukan soal salah atau benar, Mira. Aku hanya merasa kita tidak lagi saling membuat bahagia. Mata Mira mulai berkaca-kaca. "Jadi, apa maksudmu?" "Aku pikir mungkin lebih baik jika kita berpisah," jawabku dengan suara pelan namun tegas. Air mata mulai mengalir di pipi Mira. "Apa ini tentang wanita lain, Mas?" Aku terdiam. Ketika Mira mengatakan itu, aku merasa seperti seorang kriminal yang tertangkap basah. Tetapi aku tidak bisa lagi berbohong. "Ya," jawabku akhirnya. "Aku telah jatuh cinta pada orang lain." Mira menutupi wajahnya dengan kedua tangan, menangis terseduh-seduh. Hatiku terasa seperti ditikam, tetapi aku tetap diam. Aku tahu bahwa apa yang kulakukan ini salah, tetapi aku telah memutuskan untuk melanjutkan langkahku. Hari-hari berikutnya di rumah menjadi sangat canggung. Mira mulai menjauh dariku, tetapi dia tetap menjaga sikapnya di depan anak-anak. Aku tahu dia mencoba bertahan demi mereka, tetapi aku sudah memutuskan untuk melanjutkan hidupku dengan Karin. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri, tetapi aku terus meyakinkan diri bahwa ini adalah langkah yang benar. Di sisi lain, hubunganku dengan Karin semakin erat. Kami mulai merencanakan masa depan bersama, membicarakan tempat tinggal, pekerjaan, dan bahkan pernikahan. Karin terlihat begitu antusias, dan itu memberiku semangat untuk terus melangkah. Namun, dalam keheningan malam, saat aku sendirian di kamar tidurku, bayangan Mira dan anak-anak sering kali muncul. Ada rasa bersalah yang terus menghantui, tetapi aku selalu mengabaikannya. Aku berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja pada akhirnya. Aku tidak tahu bahwa keputusan ini akan membawa konsekuensi yang jauh lebih buruk dari yang pernah kubayangkan. Hari-hari setelah keputusanku untuk meninggalkan Mira berjalan dengan berat. Meski aku telah memberitahu Mira tentang niatku, proses perceraian tentu bukan hal yang mudah, terutama karena kami memiliki 2 anak yang menjadi pusat perhatian kami. Setiap pagi, ketika aku melihat wajah polos mereka yang tidak tahu apa-apa, hatiku terasa remuk. Namun, Karin terus menjadi penguatku, atau setidaknya itulah yang kupikirkan. Aku mulai lebih sering menghabiskan waktu di apartemen Karin. Di sana, aku merasa seperti manusia baru, terbebas dari semua kewajiban rumah tangga yang selama ini membebaniku. Karin selalu tahu cara membuatku merasa istimewa, baik lewat masakan yang dia buat dengan penuh cinta, atau hanya dengan duduk bersamaku sambil mendengarkan keluh kesahku. "Mas, kamu terlalu keras pada dirimu sendiri," ujarnya suatu malam sambil menyandarkan kepalanya di bahuku. "Semua ini akan berlalu, dan kita akan bahagia bersama." Aku tersenyum dan mengangguk. Kata-katanya seperti balsem yang menenangkan luka hatiku. Namun, jauh di dalam hati, ada sesuatu yang terasa salah. Entah apa, tetapi aku memilih untuk mengabaikannya. Proses perceraian dengan Mira berlangsung alot. Mira menolak untuk bercerai, setidaknya pada awalnya. Dia berusaha mempertahankan pernikahan kami demi anak-anak, tetapi aku tetap pada pendirianku. "Arman, aku mohon pikirkan kembali," kata Mira di suatu malam ketika kami berbicara di ruang tamu. "Apa yang akan terjadi pada anak-anak kita? Mereka butuh ayah mereka." "Mereka akan tetap memiliki ayah," jawabku tegas. "Aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku hanya tidak bisa terus seperti ini, Mira." Mira menatapku dengan mata yang penuh air mata.
Apa yang salah dengan pernikahan kita? Apakah aku begitu buruk hingga kamu memilih wanita lain? Ini bukan tentang kamu, kataku, meski aku tahu itu hanya setengah benar. Aku hanya merasa kita sudah tidak cocok lagi. Mira menggelengkan kepala. Arman, ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang keluarga kita. Tolong, pikirkan lagi. Aku tidak menjawab. Aku tahu apa yang harus kulakukan, tetapi setiap kata Mira seperti belati yang menusuk hatiku. Malam itu, aku kembali ke apartemen Karin dengan hati yang berat. Aku tidak pernah menyangka bahwa meninggalkan seseorang bisa terasa seburuk ini. Sementara itu, hubunganku dengan Karin mulai mengalami gesekan kecil. Awalnya semuanya terasa sempurna, tetapi semakin lama aku menyadari bahwa hidup bersama Karin tidak seindah yang kubayangkan. Dia mulai menuntut lebih banyak dariku, tidak hanya soal perhatian, tetapi juga soal materi. Mas, aku butuh kamu lebih serius, katanya suatu malam ketika kami sedang makan malam. Kalau kita benar-benar akan menikah, aku ingin kita punya rumah yang lebih besar. Apartemen ini terlalu kecil. Aku tertegun. Karin, aku masih harus menyelesaikan urusan dengan Mira. Biarkan semuanya berjalan dulu. Tapi aku tidak bisa menunggu selamanya, katanya dengan nada kesal. Aku sudah mengorbankan banyak hal untuk kamu. Apa kamu tidak melihat itu? Aku menarik napas panjang. Karin benar. Dia memang telah banyak berkorban untukku. Tetapi tuntutannya membuatku merasa seperti sedang memikul beban yang semakin berat. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar jalan yang terbaik? Salah satu malam yang membuatku semakin ragu adalah ketika aku pulang dari apartemen Karin dan menemukan anak sulungku, Raka, duduk sendirian di ruang tamu. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Seharusnya dia sudah tidur. Raka, kenapa belum tidur? Tanyaku sambil duduk di sampingnya. Dia menatapku dengan mata yang penuh kebingungan. Ayah, kenapa ayah tidak pernah pulang lagi? Pertanyaannya seperti tamparan keras di wajahku. Aku mencoba tersenyum dan mengusap rambutnya. Ayah sibuk nak, tapi ayah selalu sayang sama kamu dan adikmu. Tapi ibu sering menangis. Lanjutnya, apa ayah sudah tidak sayang sama ibu lagi? Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya bisa memeluk Raka erat-erat dan berbisik. Ayah sayang kalian semua. Jangan pernah lupa itu. Malam itu, aku tidak kembali ke apartemen Karin. Aku tidur di sofa ruang tamu, memikirkan semua keputusan yang telah kuambil. Apakah aku benar-benar melakukan hal yang benar? Ataukah aku hanya membutakan diri dengan keegoisanku? Karin mulai merasa bahwa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Dia sering menanyakan kenapa aku terlihat murung atau kenapa aku mulai mengurangi waktu bersamanya. Mas, kamu masih cinta sama aku, kan? Tanyanya suatu malam. Aku mengangguk. Tentu saja Karin. Aku hanya banyak pikiran. Kalau begitu, jangan ragu, katanya sambil menggenggam tanganku. Kita ini tim. Kita harus saling mendukung. Aku tersenyum tipis, tetapi dalam hatiku, keraguan semakin membesar. Bayangan Mira, anak-anak, dan semua kebahagiaan yang pernah kami miliki terus menghantuiku. Aku mulai merasa bahwa aku telah membuat kesalahan besar, tetapi egoku terlalu besar untuk mengakuinya. Aku tidak tahu bahwa ini baru awal dari kehancuran yang lebih besar. Bayangan kesalahan yang terus menghantui akan segera menjadi kenyataan yang tak terhindarkan. Pagi itu, aku duduk di meja kerja di apartemen Karin dengan kepala penuh pikiran. Udara pagi yang biasanya terasa segar kini terasa berat. Aku memandangi layar laptop, tetapi pikiranku melayang jauh. Aku belum kembali ke rumah sejak malam ketika Raka bertanya tentang kehadiranku. Bayangan mata polos anakku yang penuh tanda tanya terus menghantui. Karin berjalan mendekat dengan secangkir kopi di tangannya. Dia mengenakan jubah sutra yang memperlihatkan kemolekan tubuhnya, tetapi pesonanya tidak mampu mengusir awan kelabu di pikiranku. Masih memikirkan mereka?
Tanyanya sambil meletakkan cangkir kopi di meja. Aku mengangguk pelan. Aku merasa bersalah. Aku tahu aku yang memilih jalan ini, tetapi meninggalkan anak-anak adalah hal yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Karin duduk di sebelahku dan menyentuh tanganku. Mas Arman, kamu tahu ini semua adalah keputusan yang sulit. Tapi, kamu memilih aku. Kita harus fokus pada masa depan kita bersama. Aku menghela napas panjang. Kata-kata Karin seharusnya menjadi penguat, tetapi justru semakin menambah beban di dadaku. Aku ingin percaya bahwa ini adalah jalan yang benar, tetapi setiap langkah yang kuambil seolah membawa aku semakin jauh dari kebahagiaan yang aku dambakan. Beberapa minggu berlalu, dan hubungan kami mulai menunjukkan tanda-tanda retakan. Karin mulai sering marah-marah untuk hal-hal kecil. Aku telat menjemputnya dari salon. Dia marah. Aku lupa membelikan bunga yang dia suka. Dia ngambek. Aku tahu bahwa setiap hubungan memiliki tantangannya sendiri, tetapi ini terasa berbeda. Karin, yang sebelumnya penuh pengertian dan cinta, kini mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya. Mas, aku merasa kamu tidak serius dengan hubungan ini, katanya suatu malam setelah kami bertengkar tentang jadwal makan malam yang aku lupakan. Apa maksudmu? Aku meninggalkan keluargaku untuk bersamamu, Karin. Jawabku, mencoba menahan emosi. Tapi itu tidak cukup. Aku butuh bukti bahwa kamu benar-benar berkomitmen. Aku ingin kita segera menikah, Mas. Aku tidak mau terus-terusan hidup seperti ini, desaknya. Aku terdiam. Pernikahan dengan Karin memang sudah ada dalam rencana, tetapi melihat bagaimana hubungan kami yang mulai penuh dengan gesekan, aku merasa ragu. Apakah aku benar-benar ingin menghabiskan sisa hidupku bersamanya? Di sisi lain, Mira tetap menjaga hubungan dengan anak-anak meski aku tidak lagi tinggal di rumah. Dia sering mengirim pesan untuk memberitahuku tentang kabar mereka, seperti hasil ujian Raka atau cerita lucu yang dilakukan adiknya. Pesan-pesan itu terasa seperti jembatan kecil yang menghubungkan aku dengan kehidupanku yang dulu. Suatu hari, Mira menghubungiku. Suaranya terdengar tegas, tetapi ada nada lelah yang tidak bisa disembunyikan. Arman, kita perlu bicara, katanya. Tentang apa? Tanyaku hati-hati. Tentang anak-anak. Mereka membutuhkanmu. Aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kita, tetapi mereka tidak seharusnya menjadi korban dari keputusan kita. Aku terdiam sejenak. Aku tahu Mira. Aku akan mencoba lebih hadir untuk mereka. Bukan mencoba, Arman. Kamu harus melakukannya, katanya sebelum menutup telepon. Kata-katanya menghantamku seperti palu. Aku tahu dia benar. Aku telah begitu sibuk dengan kehidupanku yang baru bersama Karin hingga melupakan tanggung jawabku sebagai seorang ayah. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan lebih sering mengunjungi anak-anak. Tetapi aku tidak tahu bagaimana caranya tanpa memancing kemarahan Karin. Sementara itu, hubungan dengan Karin semakin memburuk. Dia mulai mencurigai setiap gerak-gerikku. Ketika aku terlambat pulang karena rapat, dia menuduhku pergi menemui Mira. Ketika aku menerima telepon dari anak-anak, dia mengeluh bahwa aku tidak memberinya cukup perhatian. Aku merasa seperti kamu masih terikat dengan masa lalu, katanya dengan nada sinis suatu malam. Kalau kamu memang mau kembali ke Mira, katakan saja. Aku tidak mau buang-buang waktu. Karin, aku tidak akan kembali ke Mira, jawabku dengan tegas. Tapi anak-anakku tetap anak-anakku. Kamu tidak bisa meminta aku untuk meninggalkan mereka. Kalau begitu, pastikan bahwa aku adalah prioritasmu sekarang, balasnya dengan nada dingin. Aku merasa seperti berada di tengah perang yang tidak ada akhirnya. Di satu sisi, aku ingin membangun kehidupan baru bersama Karin, tetapi di sisi lain, aku tidak bisa mengabaikan Mira dan anak-anak. Semakin aku mencoba menyeimbangkan semuanya, semakin aku merasa terperangkap. Suatu malam, ketika aku sedang duduk sendirian di apartemen, aku menerima pesan dari Mira. Pesan itu singkat, tetapi penuh makna. Arman,
Aku tahu kamu sedang berjuang dengan keputusanmu. Aku tidak akan memaksamu untuk kembali, tetapi aku harap kamu bisa menjadi ayah yang baik untuk anak-anak kita. Mereka membutuhkanmu, meskipun aku tidak lagi ada di sisimu. Pesan itu membuatku termenung. Aku merasa seperti seorang pria yang kehilangan arah. Aku telah meninggalkan Mira karena menginginkan kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan itu kini terasa semakin jauh dari jangkauanku. Karin, yang dulu memberiku harapan baru, kini menjadi sumber konflik yang tak kunjung selesai. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku telah membuat keputusan yang salah? Ataukah ini hanya cobaan yang harus aku lewati untuk mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya? Di tengah keraguan itu, aku tahu satu hal, aku tidak bisa terus seperti ini. Sesuatu harus berubah, tetapi aku tidak tahu dari mana harus memulai. Waktu terus berjalan, namun kehidupan baruku bersama Karin semakin terasa penuh gejolak. Setiap hari seperti medan pertempuran. Aku mulai kehilangan kebahagiaan yang dulu kubayangkan akan kutemukan bersamanya. Sementara itu, Mira tetap menjadi bayang-bayang yang menghantuiku, bukan sebagai pasangan, tetapi sebagai pengingat dari keluarga yang telah kuhancurkan. Suatu pagi, ketika aku sedang bersiap-siap untuk bekerja, Karin duduk di meja makan dengan wajah murung. "Kita perlu bicara," katanya singkat. Aku meletakkan cangkir kopi yang baru saja kupegang. "Ada apa lagi, Karin?" Dia menatapku tajam. "Aku merasa kamu tidak benar-benar ada di sini. Secara fisik mungkin kamu di sampingku, tapi hatimu, pikiranmu, semuanya masih ada di tempat lain. Aku tidak bisa hidup seperti ini." Aku menghela napas panjang. Pembicaraan semacam ini semakin sering terjadi, dan aku mulai merasa lelah. "Karin, aku mencoba yang terbaik untuk membuat semuanya berjalan. Tapi aku tidak bisa mengabaikan anak-anakku. Mereka adalah bagian dari hidupku yang tidak bisa aku tinggalkan." "Aku tidak menyuruhmu meninggalkan mereka," balas Karin dengan nada tinggi. "Tapi aku butuh kamu fokus pada kita. Bukankah kamu meninggalkan Mira untuk hidup bersamaku? Kalau begini, apa gunanya semua itu?" Aku terdiam. Kata-katanya seperti cermin yang memantulkan semua kesalahanku. Aku merasa seperti orang asing di kehidupanku sendiri. Aku mencintai Karin. Tetapi apakah cinta ini sepadan dengan semua yang telah aku korbankan? Hari itu di kantor, aku menerima telepon dari sekolah Raka. Suara guru wali kelasnya terdengar khawatir di ujung telepon. "Pak Arman, saya ingin memberitahu bahwa Raka belakangan ini terlihat sangat murung di sekolah. Dia sering melamun di kelas dan nilai-nilainya mulai menurun. Kami ingin tahu apakah ada sesuatu yang terjadi di rumah." Aku terkejut. "Saya akan bicara dengannya, Bu. Terima kasih sudah memberitahu saya." Setelah menutup telepon, aku merasa sangat bersalah. Anakku yang dulu ceria kini harus menanggung dampak dari keputusanku. Aku memutuskan untuk mengunjungi mereka malam itu, meskipun aku tahu itu akan memicu konflik dengan Karin. Malam harinya, aku pulang ke rumah lama. Mira membuka pintu dan menatapku dengan ekspresi netral. "Kenapa kamu datang?" "Aku ingin bicara dengan anak-anak," jawabku singkat. Mira mengangguk dan mempersilahkanku masuk. Anak-anak sedang duduk di ruang tamu, menonton televisi. Wajah mereka langsung berseri-seri ketika melihatku. "Ayah!" Raka berlari memelukku, diikuti oleh adiknya. Pelukan mereka begitu hangat, membuatku sadar betapa aku merindukan momen seperti ini. "Bagaimana sekolah kalian?" tanyaku, mencoba membuka percakapan. Raka menunduk. "Biasa saja, Yah." Aku memutuskan untuk bicara empat mata dengannya setelah adiknya tidur. "Raka, ayah dengar kamu belakangan ini murung di sekolah. Ada apa, Nak?" Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Aku cuma kangen sama ayah." "Kenapa ayah nggak pulang lagi? Apa ayah nggak sayang sama kita lagi?" Hatiku terasa seperti dicabik-cabik. Aku memeluk Raka erat-erat.
Ayah sayang kalian. Sangat sayang. Ayah hanya sedang mencoba mencari jalan yang terbaik untuk semuanya. Tapi kami maunya ayah di sini, katanya pelan. Malam itu, aku kembali ke apartemen dengan perasaan hancur. Karin sedang menungguku di ruang tamu dengan wajah masam. Kamu ke rumah Mira lagi? Tanyanya tajam. Aku menemui anak-anak, jawabku jujur. Kenapa kamu tidak pernah mengerti? Setiap kali kamu pergi ke sana, aku merasa seperti kamu masih ingin kembali ke kehidupan lamamu, katanya dengan nada tinggi. Aku mencoba menenangkannya, tetapi semua usahaku sia-sia. Malam itu kami bertengkar hebat, dan aku tidur di sofa. Hari-hari berikutnya berjalan semakin sulit. Karin semakin sering menunjukkan kecemburuan yang berlebihan. Sementara Mira tetap mengingatkan tentang tanggung jawabku sebagai ayah. Aku merasa seperti berada di tengah badai yang tak kunjung reda. Suatu hari, Mira mengirim pesan yang singkat namun penuh arti. Arman, aku tahu kamu berjuang dengan keputusanmu. Tapi aku berharap kamu bisa menjadi ayah yang lebih baik untuk anak-anak kita. Mereka butuh kamu, bukan setengah dirimu. Pesan itu membuatku termenung lama. Aku tahu bahwa aku tidak bisa terus seperti ini. Sesuatu harus berubah. Aku harus membuat pilihan yang lebih baik, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang aku cintai. Namun, pilihan itu terasa seperti jalan penuh duri. Aku tidak tahu apakah aku memiliki kekuatan untuk melangkah ke arah yang benar. Yang aku tahu, waktu terus berjalan, dan aku harus segera mengambil keputusan sebelum semuanya benar-benar runtuh. Aku semakin larut dalam pergolakan batin. Hubunganku dengan Karin, yang dulu terasa seperti pelarian dari kehidupan monoton, kini berubah menjadi jebakan. Aku merasa semakin terasing, bahkan dari diriku sendiri. Setiap keputusan yang kuambil seolah membawa konsekuensi yang tidak pernah aku bayangkan. Pagi itu, aku memutuskan untuk meluangkan waktu sendirian. Aku mengambil mobil dan mengemudi tanpa tujuan, membiarkan pikiranku mengembara. Ketika aku berhenti di sebuah taman kecil di pinggiran kota, aku duduk di bangku kayu yang menghadap ke danau. Air danau yang tenang seolah mencerminkan kehidupanku yang penuh kekacauan. Aku membuka ponsel dan melihat foto-foto lama. Ada foto Mira dan anak-anak. Diambil beberapa tahun lalu saat kami liburan ke pantai. Wajah mereka begitu ceria, tanpa beban. Aku tersenyum pahit. Saat itu, aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan menghancurkan kebahagiaan mereka dengan tanganku sendiri. Setelah beberapa saat termenung, aku memutuskan untuk menghubungi Mira. Ketika dia menjawab, suaranya terdengar tenang tetapi tegas. Ada apa, Arman? Tanyanya. Aku hanya ingin tahu kabar anak-anak, jawabku pelan. Mereka baik-baik saja. Raka masih sedikit murung, tapi dia mulai membaik, kata Mira. Kenapa kamu tiba-tiba menelepon? Aku terdiam sejenak. Aku hanya merasa perlu bicara. Aku tahu aku sudah banyak salah Mira. Dia menghela napas. Arman, aku tidak mau mendengar permintaan maafmu lagi. Yang aku butuhkan adalah tindakan. Kalau kamu benar-benar peduli pada anak-anak, tunjukkan itu dengan perbuatan, bukan kata-kata. Kata-kata Mira menusuk hatiku. Aku tahu dia benar. Aku sudah terlalu sering berbicara tanpa bertindak. Namun, kali ini, aku bertekad untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ketika aku kembali ke apartemen, Karin sedang duduk di sofa dengan ekspresi masam. Dia langsung menatapku begitu aku masuk. Kemana saja kamu? Tanyanya tajam. Aku hanya butuh waktu untuk berpikir, jawabku singkat. Berpikir tentang apa? Tentang Mira? Tentang anak-anakmu? Suaranya mulai meninggi. Kamu selalu punya alasan untuk meninggalkanku sendirian. Aku mencoba menenangkan diri. Karin, aku tidak ingin bertengkar. Aku hanya butuh ruang untuk menyelesaikan semuanya. Ruang? Apa itu artinya kamu ingin pergi?
Karin berdiri dan menatapku dengan mata penuh kemarahan. Aku sudah memberikan segalanya untukmu, Arman. Kalau kamu tidak bisa menghargai itu, lebih baik kamu pergi saja. Aku terdiam. Kata-katanya seperti tantangan yang tak bisa aku jawab. Aku tahu hubungan kami semakin rapuh, tetapi aku tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Malam itu, aku duduk sendirian di balkon apartemen. Angin malam yang dingin menyelimuti tubuhku, tetapi pikiranku tetap penuh gejolak. Aku memikirkan semua yang telah aku korbankan untuk hidup bersama Karin. Apakah semua ini sepadan? Ataukah aku hanya mengejar ilusi kebahagiaan yang tidak pernah ada? Aku memutuskan untuk menghubungi seorang teman lama, Riko, yang sudah lama tidak aku temui. Riko adalah salah satu sahabatku sejak kuliah, dan dia selalu menjadi tempatku berbagi ketika aku merasa buntu. Arman, lama sekali kita tidak bicara, kata Riko dengan nada ceria di telepon. Aku butuh pendapatmu, Riko, kataku tanpa basa-basi. Aku merasa hidupku berantakan. Riko tertawa kecil. Kamu akhirnya menyadari itu juga ya? Ceritakan apa yang terjadi. Aku menceritakan semuanya. Dari perceraian dengan Mira hingga hubungan yang penuh konflik dengan Karin. Riko mendengarkan dengan sabar, lalu berkata, Arman, aku tidak akan menghakimi keputusanmu. Tapi aku ingin kamu bertanya pada dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya kamu cari? Kebahagiaan? Kebebasan? Atau hanya pelarian dari tanggung jawabmu? Pertanyaan Riko membuatku terdiam. Aku tidak pernah benar-benar memikirkannya dengan serius. Apa yang sebenarnya aku cari? Dan apakah aku sudah menemukannya? Hari berikutnya, aku mengunjungi anak-anak di rumah Mira. Mereka tampak senang melihatku, tetapi aku bisa merasakan jarak yang mulai tumbuh di antara kami. Aku mencoba bermain dengan mereka, tetapi aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Mira memperhatikanku dari kejauhan. Ketika anak-anak pergi tidur, dia mendekat dan berkata, Arman, aku tidak tahu apa yang kamu inginkan, tapi anak-anak kita butuh stabilitas. Kalau kamu terus seperti ini, kamu hanya akan membuat mereka semakin bingung. Aku mengangguk pelan. Aku tahu Mira. Aku sedang mencoba untuk memperbaiki semuanya. Cobalah lebih keras, katanya sebelum berbalik meninggalkanku sendirian di ruang tamu. Malam itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Aku tahu aku tidak bisa terus hidup dalam kebimbangan. Aku harus membuat keputusan yang tegas, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang aku sayangi. Namun, setiap pilihan terasa seperti pisau bermata dua. Apapun yang aku pilih, aku tahu akan ada hati yang terluka. Hidupku seperti terperangkap dalam siklus tanpa ujung. Setiap langkah yang kuambil untuk memperbaiki keadaan justru seolah memperburuk semuanya. Hubungan dengan Karin semakin renggang, sementara Mira dan anak-anak tetap menjadi cermin dari semua kesalahan yang telah aku buat. Suatu hari, aku memutuskan untuk meminta cuti dari kantor. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri dan memikirkan segalanya dengan jernih. Dengan niat baik, aku mengajak Karin untuk berbicara dari hati ke hati. Aku ingin mencoba menyelamatkan hubungan kami, meskipun aku sendiri tidak yakin apakah itu mungkin. Karin, kita perlu bicara, kataku saat makan malam. Dia memandangku dengan ekspresi curiga. Tentang apa lagi? Apa kamu mau meninggalkanku? Aku menggeleng. Aku ingin kita mencari jalan keluar dari semua ini. Aku tahu aku banyak salah. Dan mungkin aku tidak bisa memberikan semua yang kamu harapkan. Tapi aku butuh kamu untuk mencoba bersabar dan mengerti bahwa situasi ini tidak mudah untukku. Karin mendengus. Kamu selalu punya alasan, Arman. Aku sudah mencoba bersabar. Tapi kenyataannya kamu tidak pernah benar-benar ada untukku. Kalau kamu memang tidak bisa memenuhi apa yang aku butuhkan, katakan saja. Aku tidak mau terus hidup dalam ketidakpastian ini. Aku terdiam. Kata-katanya menyakitkan, tetapi aku tahu dia tidak sepenuhnya salah.
Namun, aku juga merasa bahwa semua yang aku lakukan seolah tidak pernah cukup di matanya. Malam itu, aku tidur di sofa lagi, merasa lebih jauh dari Karin daripada sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Mira menghubungiku. Dia meminta aku datang ke sekolah Raka untuk menghadiri pertemuan orang tua. Awalnya aku ragu, tetapi aku tahu ini adalah bagian dari tanggung jawabku sebagai ayah. Aku setuju untuk datang. Ketika aku tiba di sekolah, aku merasa canggung. Banyak orang tua lain yang hadir bersama pasangan mereka, sementara aku datang sendirian. Mira sudah menungguku di depan aula. Dia tampak tenang, tetapi aku bisa merasakan jarak yang kini memisahkan kami. "Terima kasih sudah datang," katanya singkat. "Tentu, ini penting untuk Raka," jawabku. Pertemuan itu membahas banyak hal, termasuk perkembangan akademik dan sosial anak-anak. Aku terkejut mendengar bahwa Raka memiliki masalah dalam berinteraksi dengan teman-temannya. Guru wali kelasnya menjelaskan bahwa Raka sering menyendiri dan tampak kurang percaya diri. Setelah pertemuan selesai, Mira mengajakku berbicara di luar. "Arman, aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan untuk hidupmu, tapi tolong pikirkan tentang anak-anak kita," katanya dengan nada serius. "Raka butuh ayahnya, bukan hanya sebagai bayangan yang datang dan pergi." Aku mengangguk, merasa malu dan bersalah. "Aku akan mencoba lebih baik, Mira. Aku janji." Dia menghela napas. "Aku berharap kali ini kamu benar-benar melakukannya." Malam itu, aku kembali ke apartemen dengan perasaan hancur. Karin langsung menyadari perubahan sikapku. "Kamu kenapa?" tanyanya sambil menyilangkan tangan. "Aku baru dari sekolah Raka," jawabku jujur. "Dia sedang mengalami masa sulit, dan aku merasa ini salahku." Karin mengangkat alis. "Kamu selalu menyalahkan dirimu untuk semuanya. Mungkin kamu harus mulai menerima bahwa beberapa hal memang tidak bisa kamu perbaiki." "Karin, ini anakku. Aku tidak bisa begitu saja mengabaikan mereka," kataku dengan nada tegas. "Dan aku ini siapa? Aku hanya seseorang yang kamu jadikan pelarian, begitu?" balasnya dengan suara meninggi. Aku mencoba menjelaskan, tetapi Karin tidak mau mendengarkan. Pertengkaran kami memuncak, dan untuk pertama kalinya aku merasa bahwa hubungan ini mungkin tidak bisa diselamatkan lagi. Hari berikutnya, aku bertemu dengan Riko di sebuah kafe. Aku butuh seseorang untuk mendengarkan, dan Riko selalu menjadi tempatku berbagi. "Kamu kelihatan kacau, men," katanya sambil menyeruput kopi. "Apa yang terjadi?" Aku menceritakan semuanya, mulai dari masalah dengan Karin hingga kekhawatiranku tentang Raka. Riko menghela napas panjang. "Arman, aku tahu ini tidak mudah untukmu. Tapi kalau kamu terus mencoba memuaskan semua orang, kamu hanya akan menghancurkan dirimu sendiri. Kamu harus membuat pilihan, dan apapun itu, jalani dengan penuh tanggung jawab." Kata-kata Riko terus terngiang di kepalaku sepanjang hari. Aku tahu dia benar. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku harus membuat keputusan yang tegas, meskipun itu berarti harus menyakitkan seseorang. Malam itu, aku duduk di meja kerja di apartemen, mencoba menuliskan semua pikiranku. Aku menuliskan semua yang aku rasakan tentang Karin, Mira, dan anak-anak. Aku menyadari bahwa meskipun aku mencintai Karin, aku tidak bisa mengabaikan tanggung jawabku sebagai ayah. Anak-anak adalah bagian dari diriku yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Ketika aku selesai menulis, aku merasa sedikit lega. Aku tahu apa yang harus aku lakukan, meskipun aku belum siap untuk mengatakannya kepada siapapun. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa memiliki arah. Keputusan itu akan menjadi titik balik dalam hidupku. Aku hanya berharap aku memiliki kekuatan untuk melakukannya dengan benar. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya,
Jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.